5 juta? Kamu pikir uang 5 juta itu kecil? Terus kalau saya pinjamkan, kamu mau bayar pakai apa, ha? Pakai lu sumi itu? Atau tenaga kulinya kamu? Yang gak seberapa itu. Ini pak, ini sepeda motor tua peninggalan almarhum bapak saya. Cuma ini satu-satunya barang berharga yang saya punya. Sampean ambil motor ini buat jaminannya. Pak, pegang BPKB-nya. Nanti saya janji bakal kerja potong gaji di depan sampean sampai utang saya lunas. Tolong pak, kasihani ibu saya. Motor sampah dan bobrok gigi. Aduh Rangga, tolong ya jangan dipikul 2 karung sekaligus gitu. Badanmu makin kurus, nanti kepalamu pusing. Gak usah terburu-buru, gak bakalan kemana-mana kok. Nggak apa-apa bu, tenang. Pagi masih utuh. Kalau cepat selesaikan bisa langsung jualan. Aku juga bisa lanjut angkut sayuran di lapak sebelah. Lumayan kan buat nambah-nambah ongkos beli beras di rumah. Nih, minum dulu. Kamu itu dari tadi subuh belum ngisi perut kan? Jangan menyiksa diri sendiri gitu. Makasih Bu Esi. Ibu, di rumah gimana kabarnya hari ini? Udah mendingan sakitnya? Ibu masih sering batuk-batuk kalau malam bu. Katanya dadanya agak sesek. Makanya ini aku semangat kerjanya mau ngumpulin uang buat beli obat yang diresepin sama dokter kemarin. Duh, kasihan banget ibumu itu. Kamu itu anak berbakti banget gak? Gak pernah aku dengar kamu mengeluh capek atau ngutuk keadaan. Moga-moga Gusti Allah dengar doa-doamu. Ngasih jalan rezeki yang jembar buat kamu sama ibumu ya. Amin bu, makasih doanya. Ya udah, aku susun dulu karung sisanya di pojokan situ ya bu, biar nggak ngalangin jalan orang lewat. Kak, berhenti dulu sebentar. Ini nasi bungkus dari juragan udah datang. Makan dulu kamu di bawah pohon sana. Kalau kamu pingsan di sini nanti malah bikin susah proyek. Dikit lagi Kang, nanggung banget. Ini adukan semen sama pasirnya. Kalau ditinggal sekarang makan, nanti adukannya keburu keras dan malah buang-buang bahan. 5 menit lagi aku kelar kok. Kamu itu keras kepala banget kalau soal kerjaan. Coba lihat sepatumu itu. Udah robek, parah begitu. Nanti kalau kemasukan paku atau kerikil tajam gimana? Apa nggak bahaya? Masih bisa dipakai kok Kang. Nanti malam tak jahit pakai benang kasur biar lebih kuat. Uangnya mending dipakai buat beli obat ibu dulu daripada beli sepatu baru. Ya tapi kan keselamatanmu juga penting gak? Oh iya, habis dari sini kamu mau kemana lagi? Masih ada narik barang di warung tetangga kan nanti malam? Iya Kang, tapi sebelum ke warung, siang ini aku mau antar semen sama pasir dulu ke rumahnya Pak Surya. Sekalian mau coba nanya lamaran kerja tetap aku yang kemarin aku titip di satpamnya. Siapa tahu ada kabar baik. Alah, ke rumah Pak Surya. Hati-hati kamu kalau ke sana gak? Kamu kan tahu sendiri gimana tabiat Pak Surya sama anak gadisnya itu. Mereka itu nggak suka sama orang miskin kayak kita. Mending kamu nggak usah terlalu berharap banyak di sana. Gak apa-apa Kang, mau dicoba dulu. Kalau nggak dicoba kita nggak bakal tahu. Yang penting aku datang niatnya baik dan sopan. Siapa tahu Pak Surya terketuk hatinya. Aduh, bau keringat sama debunya nyengat banget sih. Kuli, jangan di situ naruh semennya, taruh di pojok sana. Nanti debunya bertebangan kena mobil aku yang baru dicuci. Maaf ya Mbak Maya, ini langsung aku geser ke samping gudang. Maaf kalau bikin gak nyaman. Oh iya Mbak, Pak Surya ada di dalam gak ya? Mau apa cari papi? Papi itu orang sibuk, nggak ada waktu buat ngelayanin tukang angkut barang kayak kamu. Anu Mbak, aku cuma mau nanya soal surat lamaran kerja tetap yang kemarin aku titip ke satpamnya. Aku berharap banget bisa dapat pekerjaan tetap di kantor bahan bangunan milik Pak Surya. Hehehe, lamaran kerja kamu bilang gak? Astaga, kamu ini nggak cermin dulu apa gimana? Coba lihat pakaian kamu yang lusuh dan bau itu. Terus lihat sepatumu yang udah jebol kayak gitu. Kamu pikir perusahaan saya itu menampung orang miskin? Saya rajin dan mau belajar Pak Surya. Kerjaan apa saja di kantor akan saya kerjakan dengan jujur. Saya butuh penghasilan yang layak buat berobat ibu saya yang lagi sakit keras di rumah. Dengar ya, orang miskin dan gak berpendidikan kayak kamu itu tempatnya cuma di jalanan atau jadi kuli kasar seumur hidup. Gak pantas kerja di kantor saya, bikin malu aja. Kamu fokus aja jadi kuli, mengangkut semen sampai tua, nggak usah mimpi ketinggian. Makanya ngaca dulu dong. Papi aku mana mau nerima karyawan yang penampilannya kayak gelandangan gini. Udah sana, habis numpuk semen langsung pergi.
Ibu belum tidur ya? Kok obatnya masih utuh 2 butir di tangan ibu? Kenapa nggak diminum dari tadi sore, Bu? Ibu nggak apa-apa nak, ibu cuma mau menghemat obatnya biar nggak cepet habis. Beli obat ini kan mahal Rangga. Ibu nggak tega ngeliat kamu kerja banting tulang dari pagi sampai malam cuma buat beli obat ibu. Jangan dikituin, Bu. Tugas Rangga yang cari uang, ibu nggak usah mikirin biaya. Rangga masih kuat kok kerja di mana aja. Yang penting ibu minum obatnya biar cepat sembuh. Maafin ibu ya nak, ibu cuma bisa bikin kamu susah. Kamu anak baik, jujur, nggak pernah ngeluh sama keadaan. Tapi ibu sering merasa gagal jadi orang tua karena nggak bisa ngasih kehidupan yang layak buat kamu. Ibu gak boleh ngomong gitu. Ibu itu pahlawan Rangga. Rangga bakal buktikan kalau anak ibu ini bisa sukses dan bikin ibu bangga. Rangga janji, Bu. Pak Surya, tolong saya, Pak. Saya mohon berhenti sebentar, Pak. Saya butuh bantuan sampean. Kamu lagi? Mau apa kamu kesini, ha? Nggak puas kemarin udah saya tolak. Ibu saya kritis di rumah sakit, Pak. Dokter bilang harus segera dioperasi hari ini juga. Kalau enggak, nyawa ibu saya nggak tertolong. Saya butuh pinjaman uang 5 juta aja, Pak. Tolong bantu saya, Pak. 5 juta? Kamu pikir uang 5 juta itu kecil? Terus kalau saya pinjamkan, kamu mau bayar pakai apa, ha? Pakaian lu sumi itu? Atau tenaga kulinya kamu yang gak seberapa itu? Ini, Pak, ini sepeda motor tua peninggalan almarhum bapak saya. Cuma ini satu-satunya barang berharga yang saya punya. Sampean ambil motor ini buat jaminannya, Pak. Pegang BPKB-nya. Nanti saya janji bakal kerja potong gaji di depan sampean sampai utang saya lunas. Tolong, Pak, kasihani ibu saya. Motor sampah dan bobrok kayak gini kamu bilang barang berharga? Dijual 500 ribu aja nggak bakalan ada yang mau beli. Gak sudi saya nerima jaminan rongsokan begini. Kamu kira kantor saya ini lembaga amal sosial? Saya mohon Pak Surya, sekali ini aja tolong selamatkan nyawa ibu saya. Saya bakal jadi budak sampean kalau perlu, Pak. Asal ibu saya bisa dioperasi, tolong, Pak. Nggak ada urusan sama saya, Satpam. Kenapa orang miskin ini bisa lolos masuk gerbang? Cepat usir dia dari sini. Bikin kotor pemandangan kantor saya aja. Ayo bangun, jangan bikin keributan di sini. Ibu, Rangga pulang, Bu. Tapi kenapa ibu malah tidur di sini? Maafin Rangga ya, Bu. Maafin Rangga ya, nggak berguna ini. Rangga terlambat bawa uangnya. Rangga nggak sanggup bayar biaya operasi ibu kemarin. Kenapa dunia ini jahat banget sama orang miskin kayak kita, Bu? Kenapa orang kaya bisa seenak jidatnya injak-injak martabat kita cuma karena kita nggak punya uang? Apa orang miskin nggak berhak buat hidup dan dihargai? Ibu jangan khawatir di sana. Rangga nggak bakal biarkan rasa sakit ini terbuang sia-sia. Mulai hari ini Rangga nggak akan pernah meratapi nasib lagi dengan sisa uang yang ada. Sore ini Rangga bakal pergi merantau ke kota besar. Rangga bakal belajar. Rangga bakal kerja 10 kali lipat lebih keras. Rangga janji sama ibu, suatu hari nanti Rangga bakal kembali ke desa ini sebagai orang yang berhasil. Rangga bakal buktikan kalau anak ibu ini bisa berdiri tegak dengan martabat yang utuh. Selamat jalan ibu, doakan Rangga dari surga ya. Bongkar muatan 3 truk baru kelar, buruh lain udah nggak pada tidur di pos depan. Kamu malah nongkrong di sini sambil nulis-nulis, nggak capek kamu gak? Capek sih ada Bu Haji, tapi kalau dibawa tidur terus nanti capek saya nggak ada hasilnya. Mumpung ingatan masih segar, saya catat dulu daftar barang yang masuk malam ini. Coba saya lihat, walah kamu nyatet barang semen tiap merek, ongkos kirim kapal per ton, sampai selisih harga pasar di tiap daerah. Untuk apa kamu catat detail begini? Kamu kan cuma kuli angkut pelabuhan ini. Sekarang memang saya cuma kuli angkut Bu Haji, tapi saya nggak mau selamanya cuma ngandelin otot. Saya mau paham alur bisnisnya, gimana cara distributor nentuin harga, gimana negosiasi sama pemilik kapal, sampai gimana menjaga kepercayaan pembeli. Saya pengen belajar ilmu dagang dari sampean dan pedagang-pedagang besar ini. Luar biasa kamu Kak, jarang ada anak muda perantauan punya kemampuan keras kayak kamu. Kebanyakan anak-anak sekarang dapat upah harian langsung dihabiskan buat foya-foya. Saya punya utang janji sama almarhum ibu saya, Bu Haji. Saya harus buktikan kalau kerja keras, kejujuran, dan niat yang bersih itu bisa mengubah nasib. Makanya tiap rupiah gaji saya selalu saya sisihin buat modal usaha nanti.
Bagus itu Kak, bisnis itu kunci utamanya kejujuran dan ketepatan waktu. Kalau kamu jujur orang bakal nyari kamu terus. Mulai besok kamu ikut saya ke kantor pemasaran. Tak ajari langsung cara negosiasi sama supplier. Beneran Bu Haji, matur nuwun sangat Bu Haji. Terima kasih banyak udah mau ngasih saya kesempatan. Saya janji nggak akan ngecewain sampean. Selamat siang Pak Rangga, ini berkas audit dan analisis aset yang Bapak minta kemarin dari tim survei lapangan. Gimana hasil analisis tim lapangan, Mbak? Apa laporan soal perusahaan distributor bahan bangunan di desa saya itu benar? Sangat benar Pak, perusahaan bahan bangunan milik Pak Surya resmi dinyatakan kolaps. Bisnis mereka hancur akibat salah manajemen. Banyak pelanggan kabur karena barang sering terlambat dan utang bank mereka menumpuk sangat besar. Minggu ini bank akan melelang seluruh aset perusahaan dan aset pribadi Pak Surya. Pak Surya, ternyata roda kehidupan berputar cepet banget ya. Dulu dia merasa kekayaannya nggak akan pernah habis, sampai tega ngerendahin orang lain. Pihak Rotor Bank menawarkan kepada perusahaan kita untuk mengambil alih seluruh paket asetnya Pak. Mengingat lokasi tanah dan gudang mereka sangat strategis untuk cabang ekspansi PT Rangga Jaya di wilayah selatan. Gimana keputusan Bapak? Apa kita ambil seluruh asetnya? Kita nggak perlu beli seluruh bisnisnya yang bobrok itu. Kita cuma beli aset tanah dan gudangnya aja yang memang sesuai sama kebutuhan ekspansi perusahaan kita. Sisanya biarkan urusan utang piutang mereka diselesaikan secara hukum dengan pihak bank. Baik Pak, berkas penawaran akan saya siapkan sekarang. Apakah Bapak mau diwakili oleh tim hukum kita untuk penandatanganan akuisisi di lokasi? Nggak usah Mbak, siapkan mobil dan tim hukum. Hari ini saya sendiri yang bakal turun langsung ke desa itu buat tanda tangan kontrak. Udah waktunya saya pulang. Rangga, kamu Rangga, anak almarhum Bu Sari kan gak? Gak mungkin, ternyata pemilik perusahaan besar dari kota yang mau beli aset kantor saya itu kamu gak? Benar Pak Surya, saya Rangga, pemuda miskin yang dulu sering sampean hina dan diusir dari kantor ini. Gimana bisa nggak? Dulu kamu kan cuma kuli pasar dan tukang angkut semen. Gimana bisa kamu jadi pengusaha sukses ini? Dunia berputar Maya, orang yang dulu di bawah nggak selamanya ada di bawah. Kalau mau berusaha, saya datang ke sini bukan buat membalas hinaan sampean berdua dengan hinaan baru. Saya nggak ada niat buat pamer atau ngerendahin sampean di depan warga. Saya cuma mau menunjukkan kalau orang miskin pun punya kesempatan buat berhasil kalau kerja keras dan jujur. Gak, tolong saya Gak, tolong selamatkan seluruh perusahaan saya. Perusahaan dari kota milikmu ini kan kaya raya. Utangmu pasti sanggup melunasi semua utang-utangku di bank. Tolong bayar semua utang saya Gak. Kasihan saya sama Maya, kami nggak punya apa-apa lagi kalau semuanya disita. Maaf Pak Surya, perusahaan saya memang sanggup membeli seluruh aset sampean, tapi saya ini pengusaha, bukan orang yang bakal menutup-nutupi kesalahan manajemen dan utang penipuan sampean. Saya cuma akan membeli tanah dan bangunan gudang ini aja yang memang dibutuhkan perusahaan saya buat ekspansi. Rangga, maafin aku Gak. Tolong maafin aku. Semua perlakuan buruk aku ke dan papi dulu. Dulu aku sering ngusir kamu, ngerandain baju sama sepatumu. Aku salah Gak. Tolong bantu papi aku. Tolong jangan biarin kami bangkrut total. Penyesalan itu datangnya memang selalu di akhir Maya. Dulu waktu saya mengemis pinjaman uang 5 juta buat berobat ibu saya yang kritis, Pak Surya malah nyuruh satpam mendorong saya sampai jatuh di lumpur. Ibu saya meninggal karena terlambat ditangani dokter. Tapi tenang aja, saya nggak akan sejat itu. Uang hasil pembelian tanah dan gudang ini cukup buat kalian berdua menyewa rumah sederhana dan bertahan hidup. Sisanya biarlah hukum bank yang berjalan. Pak, orang-orang desa yang dulu selalu muji kita. Tadi waktu kita pindahan barang gak ada satupun yang mau bantu. Malah ada yang bisik-bisik sambil ketawa di pinggir jalan. Maya malu banget Pak. Ya begitulah dunia Maya. Waktu kita kaya dan berada di atas, semua orang
mendekat karena butuh harta kita, tapi waktu kita jatuh nggak ada satupun yang sudi menoleh. Beda banget sama Rangga. Dulu dia miskin, tapi semua orang sayang dan respect sama dia karena kebaikannya. Maya bener-bener nyesel pak. Dulu tiap Rangga nganter barang, Maya selalu ngusir dan hina dia busuk. Maya ngerasa paling tinggi cuma karena kita punya uang. Sekarang rasanya sakit banget pak diinjak-injak kenyataan kayak gini. Bener kata orang Maya, harta dan kekayaan tanpa rasa rendah hati itu cuma nunggu waktu buat hancur. Kesombongan bapak yang bikin bisnis ini hancur dan kita kehilangan segalanya. Dulu kita nganggep Rangga itu rongsokan, gak berguna. Tapi lihat sekarang, justru dia yang berdiri paling tegak, paling mulia karena kejujuran dan kerja kerasnya. Terus sekarang kita mau makan apa pak? Tabungan papi udah habis buat bayar sisa utang Maya. Maya bingung harus mulai dari mana. Bapak yang harus minta maaf sama kamu, Maya. Mulai besok kita harus belajar hidup jujur dan kerja keras kayak Rangga. Nggak usah gengsi lagi. Yang penting kita punya niat baik diri. Pak Rangga, maaf apa saya mengganggu waktunya sebentar? Nggak mengganggu kok Mbak Maya. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Anu pak, ini saat lamaran kerja yang kemarin saya titipkan ke bagian HRD klinik. Saya dengar hari ini pengumuman staf administrasi penerimaan pasien. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak Pak Rangga. Terima kasih sudah menerima lamaran kerja saya. Sama-sama Mbak Maya. Tim HRD memilih Mbak Maya bukan karena rasa kasihan dari saya, tapi memang karena Mbak Maya punya kemampuan administrasi yang bagus. Mbak layak dapat pekerjaan ini. Saya benar-benar nggak menyangka pak. Dulu saya sama papi jahat banget sama Pak Rangga. Saya pernah ngurusin Pak Rangga, ngerendahin bahkan tertawa di atas penderitaan Pak Rangga waktu Bu Sari sakit. Tapi Pak Rangga malah membalasnya dengan ngasih saya kesempatan buat kerja dan nyari nafkah di sini. Kenapa Pak Rangga sebaik ini sama kami? Kalau saya membalas kejahatan dengan kejahatan, terus apa bedanya? Saya sama orang-orang yang dulu menyakiti saya Mbak Maya. Saya mendirikan klinik ini bukan buat pamer harta atau balas dendam, tapi buat memastikan gak ada lagi warga desa miskin yang kehilangan orang tuanya cuma karena nggak punya uang buat beli obat seperti yang dulu terjadi sama ibu saya. Hati Pak Rangga mulia banget. Pak Surya, papi saya sekarang juga sudah berubah total pak. Papi sering cerita ke tetangga kalau beliau sangat menyesal dan kagum sama jiwa besar Pak Rangga. Yang lalu biarlah berlalu Mbak Maya. Di klinik ini semua orang sama kedudukannya, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selamat bergabung, selamat bekerja, dan mari kita bantu warga desa ini bersama-sama. Baik Pak Rangga, terima kasih banyak. Saya berjanji akan bekerja sebaik-baiknya. Ibu, Rangga datang lagi Bu. Lihat desa kita sekarang Bu, sudah jauh lebih maju. Banyak anak-anak muda desa yang dulu pengangguran sekarang udah punya pekerjaan tetap di perusahaan Rangga. Klinik gratis yang Rangga bangun pakai nama ibu juga yang udah menolong ratusan warga miskin yang butuh pengobatan. Ibu, Rangga emang udah berkecukupan dan punya harta sekarang. Tapi tahu nggak Bu, hal yang paling berharga dalam hidup Rangga saat ini bukanlah uang, mobil mewah, atau perusahaan besar yang Rangga punya. Yang paling berharga adalah Rangga berhasil menjaga pesan ibu. Rangga nggak pernah berubah jadi orang yang sombong atau suka menghina orang lain seperti dulu Rangga pernah dihina. Rangga akhirnya paham betul, Bu, pembalasan terbaik bagi orang miskin itu bukanlah dengan membuat orang lain menderita atau hancur. Pembalasan terbaik adalah dengan membuktikan bahwa kerja keras, kejujuran, dan hati yang tetap baik mampu mengubah nasib serta mengangkat martabat kita setinggi-tingginya. Ibu tenang aja di surga ya, Rangga akan selalu menjaga amanah ibu.